Terdengar suara Ibu? Terdengar, Bu. Oke, kita mulai pertemuan kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir kembali ya. Jadi insya Allah ini 2 pertemuan terakhir kita. Besok mudah-mudahan itu jadi pertemuan terakhir kita untuk semester ini gitu ya. Jadi untuk mata kuliah Maddas 2 insya Allah. Jadi hari ini seperti janji Ibu sebelumnya, kita akan membahas mengenai sebenarnya pengantar persamaan diferensial. Jadi ini materi apa namanya? Yang mungkin sebenarnya baru, tapi kalau di kalkulus pernah disinggung. Sebenarnya di Madda 1 itu pernah kita bahas ya tentang persamaan diferensial kalau misalnya Ananda masih ingat. Nah, sekarang di sini hanya dibahas pengantarnya saja karena mungkin Ibu membahas secara garis besar seperti apa persamaan diferensial, karena kalau misalnya di bidang teknik sendiri atau bidang aplikasi baik itu computer science dan sebagainya digunakan ya, sering digunakan di sini ya memang krusial sekali gitu. Bahkan untuk ilmu-ilmu yang lain seperti kesehatan, biologi dan sebagainya ini sering muncul gitu persamaan diferensial karena dia bisa memodelkan berbagai fenomena ya untuk kejadian-kejadian yang bakal dianalisa gitu ya. Nah, sekarang untuk persamaan diferensial sendiri sebenarnya Ibu merujuk ke buku, beberapa buku, kemudian juga merujuk dari referensi yang di-share Prof juga di Skele. Ibu merangkum secara garis besar 6, cuman Ibu nggak akan membahas semuanya seperti Ibu mention, kita hanya perkenalan gitu kalau kerja, karena rencana Ibu untuk besok kita review materi untuk UAS, karena kan kita insya Allah awal Januari UAS ya, jadi libur 2 minggu di akhir bulan, nanti awal Januari Ananda langsung UAS, dan kalau nggak salah Ibu itu kira-kira kita dapat minggu pertama hari Selasa. Kalau nggak salah ya, tapi kalau misalnya ada pembaharuan gitu ya. Nah, untuk khusus, jadi di situ Ibu akan membahas istilah-istilah yang kira-kira sering kepake kalau misalnya di persamaan diferensial. Oke. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang ODE sedikit. Jadi ODE itu kalau misalnya di buku-buku referensi bahasa Inggris dikenal dengan Ordinary Differential Equation atau ODE, tapi kalau misalnya di buku berbahasa Indonesia, itu biasanya istilah-istilah itu Ibu jelaskan, karena siapa tahu Ananda membaca-baca buku, nanti jangan bingung ya, kok ODE sama PDB itu sama gitu, itu term yang sama. Dan kemudian yang ketiga nanti Ibu pengen bahas tentang apa itu ODE homogen dan tak homogen. Jadi dia ternyata ada tipenya juga, ada homogen dan tak homogen. Nah, seperti apa bedanya gitu. Terus yang keempat nanti ada aplikasi ODE-nya. Terus linear dan kuasi linear. Jadi memang persamaan diferensial itu banyak ragamnya ya. Jadi ada yang homogen, tak homogen, ada yang linear, non linear sama kuasi linear. Kemudian ada juga nanti persamaan diferensial parsial gitu, yang keenam. Nah, Ananda pasti kalau udah ngomong-ngomong tentang parsial pasti udah keingat-ingat lagi ya. Ananda kan sudah belajar fungsi peubah banyak ya. Kalau yang berhubungan bakal banyak juga. Kalau ODE itu curiganya satu variabel saja, variabel tunggal ya. Kalau misalnya yang di PDE atau PDE atau PDP, kalau bahasa Indonesianya persamaan diferensial parsial, itu pasti melibatkan lebih dari satu variabel. Variabel di sini variabel bebasnya ya. Jadi variabel bebasnya gitu. Nah, jadi ini hanya perkenalan sesanggupnya kita semua juga nggak apa-apa, soalnya slide-nya sudah Ibu buat juga, nanti bisa dibaca-baca. Dan referensinya juga ada ya beberapa di internet dan sebagainya. Oke, untuk pengantar, sebenarnya mata kuliah ini mata kuliah pilihan ya. Kalau misalnya kalian ngambil persamaan diferensial, siapa tahu ada yang berminat gitu, dia merupakan bidang minat kecerdasan komputasional. Itu ini Ibu ambil dari kurikulum 2016, jadi mata kuliah pilihan
minat kecerdasan komputasional, ini salah satu pilihannya gitu, salah satunya. Jadi ini Ibu crop ya dari kurikulum kita yang 2016. Jadi untuk prasyaratnya itu ada aljabar linear dan matematika dasar 2. Jadi ini jadi mata kuliah syarat gitu untuk ngambil persamaan diferensial. Kemudian ada aljabar linear, si matriks sangat erat kaitannya di mata kuliah ini. Karena yang kita temui nanti mungkin di awal hanya persamaan, cuman di setelahnya pasti ketemu dengan sistem persamaan. Nah, sistem persamaan itu kan paling salah satu cara mudah untuk menyelesaikannya dengan matriks ya. Jadi mengkonsepkan sistem persamaan kita ke dalam matriks, kemudian kita selesaikan untuk memperoleh. Ini sudah banyak ya, maksudnya yang dari slide Ibu sendiri sebenarnya sudah masuk di topiknya. Jadi Ibu supaya nggak crash, cuman walaupun pengen menghilangkan crash-nya, maksudnya tabrakan antara pengantar sekarang dengan mata kuliah persamaan diferensial, Ibu sedikit-sedikit ambil kulit-kulitnya saja. Jadi di sini mereka juga di mata kuliah ini juga bakal dibahas ODE, kemudian dibahas juga tentang bagaimana menyelesaikan ODE gitu kan. Kemudian memodelkan, kemudian juga yang baik itu ODE 1, orde 1, orde 2 dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya ini udah terbahas semuanya. Cuman ya sekali lagi ini karena pengantar dan perkenalan, jadi kita bahas sedikit-sedikit kulit-kulitnya saja. Kalau untuk pembuktian kenapa dapat ini, kenapa dapat itu mungkin bisa Anda dapatkan di kuliah ini, atau siapa tahu kalau berminat bisa lihat di internet juga banyak gitu ya. Nah, sekarang untuk pengantar seperti Ibu mention tadi, Ibu akan memperkenalkan term atau istilahnya istilah-istilah yang sering digunakan kalau kita belajar tentang persamaan diferensial. Nah, untuk pertama, jadi persamaan diferensial itu merupakan persamaan yang fungsinya, biasanya kita kan kenal kalau misalnya fungsi fx sama dengan sesuatu, misalnya y di sini y sama dengan fx. Nah, di sini y itu tidak bergantung kepada nilai turunannya. Tapi ketika kita belajar persamaan diferensial, kita akan bertemu dengan suatu fungsi, misalnya kita memisalkan suatu fungsi apa gitu ya, yang berhubungan dengan turunannya. Bisa jadi kalian ketemu nanti y aksen dikurang y akan sama dengan 0, atau nanti kalian ketemu y aksen dikurang y double aksen sama dengan e pangkat x misalnya, seperti itu ya. Jadi kalian akan ketemu dengan yang tipe-tipe seperti ini. Artinya apa? Artinya persamaan kita itu nanti akan berhubungan dengan turunannya. Ini kalian tahu ya, ini turunannya. Kemudian ini turunan, nggak hanya turunan pertama, tapi bisa jadi turunan kedua dan seterusnya. Jadi ketika ketemu dengan yang seperti ini, itu merupakan persamaan diferensial. Nah sekarang persamaan diferensial sama. Dia punya variabel bebas, dia juga punya variabel tak bebas. Nah satu lagi tambahannya adalah turunan dari variabel tak bebasnya. Jadi turunan dari variabel tak bebasnya ya, ini Ibu kebalik. Jadi turunan dari variabel tak bebasnya. Kan di sini variabel tak bebas kita si Y ya. Jadi turunan dari variabel tak bebasnya. Kemudian kalau suatu persamaan diferensial biasa, itu PDB kalau bahasa Indonesia, atau ODE kalau misal bahasa Inggris, itu merupakan suatu persamaan diferensial untuk fungsi satu variabel. Jadi di sini satu variabelnya itu maksudnya variabel bebasnya ya, hanya satu gitu. Jadi kalau fx ya terhadap x saja, nanti dia akan diturunkan atau turunannya itu adalah terhadap x saja gitu. Nah, sedangkan PDP atau PDE, partial differential equation, karena sudah menyinggung yang namanya parsial, pasti itu persamaan diferensial yang punya banyak variabel. Nah, yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya yang PDP ya, atau PDE. Misalnya kalau misalnya kalian mau memodelkan persamaan gelombang, itu baik gelombang air maupun gelombang cahaya dan sebagainya, itu biasanya dalam PDE. Jarang ada yang dalam ODE. ODE itu hanya ya kasus-kasus untuk contoh-contoh simple gitu. Kalau misalnya untuk dalam kehidupan nyata, kalau misalnya kalian mau riset itu seringnya ketemu dengan PDE, jarang dengan ODE gitu ya. Sekarang Ibu lanjut.
Nah, untuk definisi sendiri, nah kalian ingat waktu Madda 1 kita pernah membahas tentang hubungan antara antiturunan dengan fungsinya. Kalian ingat ya? Ketika suatu antiturunan itu diturunkan, maka kita akan memperoleh fungsi, gitu ya. Kalau misalnya konsep antiturunan di Madda 1 dulu. Nah, jadi kalau misalnya untuk persamaan diferensial sendiri, secara formalnya, definisinya, kalau ibu punya suatu antiturunan yang diturunkan akan sama dengan fungsinya, ini konsep antiturunan ya, kita udah belajar. Kemudian, maka ketika kita integralkan fungsi, yang kita peroleh adalah keluarga antiturunan. Anda ingat ya, kenapa disebut keluarga? Makanya yang namanya integral tak tentu itu pasti ada plus C-nya. Karena kalau namanya keluarga, berarti kemungkinannya nggak hanya satu, banyak gitu ya. Sehingga, kalau misalnya kita punya fungsi dfx atau f aksen x dx atau fx dx, ini disebut dengan persamaan diferensial sederhana. Jadi ini masih yang sederhana. Jadi ketika kalian ketemu yang seperti ini, misalnya kalian pernah ketemu dy per dx sama dengan 3. Nah ini persamaan diferensial yang sederhana gitu ya. Kemudian atau kalian ketemu nanti fungsinya 3x dx misalnya fx sama dengan. Nah ini juga persamaan diferensial. Atau kalian ketemu y aksen sama dengan 5 misalnya. Ini juga persamaan diferensial. Gitu ya, tipe-tipenya banyak, tapi ini semua adalah persamaan diferensial. Penulisannya saja yang berbeda. Oke. Kemudian diperkenalkan juga order dan derajat. Kalau misalnya dalam buku bahasa Inggris itu order and degree gitu, degree derajat ya. Jadi kalau misalnya orde itu merupakan turunan tertinggi pada persamaan diferensial kita. Jadi kalau misalnya ibu punya d kuadrat y per dx kuadrat, kemudian ditambah dy per dx itu sama dengan 0, misal ya, berarti ordenya di sini adalah turunan tertinggi atau diferensial tertinggi. Jadi ini ada dua suku ya, ini suku pertama, ini suku kedua. Nah, di antara kedua ini yang memiliki diferensial tertinggi adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Maka dari sini ibu bisa state kalau ordenya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, sekarang diperkenalkan lagi istilah namanya degree atau derajat. Nah, derajat ini adalah polinomial tertinggi. Kalau polinomial tertinggi itu maksudnya pangkat tertinggi ya. Nah, Anda ingat kalau misalnya kita punya seperti ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka polinomial tertinggi adalah si kuadratnya. Atau ini pangkat tertinggi. Ini pangkat tertinggi. Nah, pada persamaan diferensial juga ada yang seperti itu. Seandainya ibu punya d kuadrat y per dx kuadrat, ini ibu pangkatkan 2 misalnya, ditambah ini dy per dx, ini ibu pangkatkan 3 sama dengan 0. Nah, derajat di sini pada polinomial tertinggi, tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Yang dimiliki oleh suku diferensial dengan orde tertinggi. Jadi selain dia polinomial tertinggi, dia dimiliki oleh si suku diferensial tertinggi. Jadi ketika ibu punya seperti ini, misalnya ini ibu bilang suku 1, ini suku 2, kita punya orde tertinggi kan 2 ya. Jadi dari sini ordenya 2. Nah, sekarang kalau untuk degree-nya, derajatnya juga 2. Derajatnya juga 2. Kenapa? Karena selain dia merupakan polinomial tertinggi, dia juga dimiliki oleh suku diferensial dengan orde tertinggi. Jadi kalau misalnya ini ordenya orde 1 ya, yang kita ambil degree bukan yang ini. Ini bukan degree-nya, tapi degree-nya adalah si 2. Karena dia dimiliki oleh si suku dengan diferensial tertinggi. Jadi kalau dari sini Ibu bisa state kalau persamaan diferensial ini punya orde 2 dan derajatnya juga 2. Oke. Nah, sekarang ada syarat lain ya tambahan, tanpa berkaitan dengan bentuk irasional dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu ini misal dalam akar nanti, dalam akar, ini harus kalian sederhanakan dulu, hingga nanti kalian dapat memang tidak bergantung dengan yang lainnya gitu. Tidak bergantung dengan fungsi-fungsi yang lainnya, atau tidak bergantung dengan
akar pangkat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk lebih jelasnya ini kan cuma cerita aja ya. Nah, misal seperti ini nih. Kalau Ibu punya seperti ini persamaan diferensial kita, Ibu punya fx, kemudian dikalikan dengan turunan y terhadap x. Di sini ordenya, di sini pangkat, bukan pangkat. Di sini diferensialnya adalah m, jadi dia orde ke m gitu ya. Kemudian ini m kurang 1, dan kemudian ini kita punya polinomialnya. Dia pangkat p, kemudian dia pangkat q, dan nanti dan seterusnya gitu. Nah, untuk persamaan ini, persamaan diferensial ini, maka orde persamaannya bisa di-state adalah M. Jadi orde tertinggi ya. Jadi M dengan M kurang 1 pasti lebih tinggi M ya. Kemudian derajatnya atau degree-nya adalah P. Jadi siapa yang suku paling tinggi ordenya si M. Ya udah, berarti ambil polinomialnya. Berarti derajatnya derajat P. Seperti itu. Nah, atau balik ke sini. Misal Ibu punya persamaan seperti ini. E pangkat Y triple aksen. Jadi ingat aksen di sini itu adalah turunan menyatakan turunan ketiga ya. Triple aksen dikurang X, Y, double aksen ditambah Y sama dengan 0. Kalau misalnya Ibu punya contoh seperti ini, maka Ibu bisa katakan dia punya orde 3, karena turunan yang paling tinggi adalah turunan tingkat 3, tapi kita nggak bisa menentukan derajatnya. Nah, kenapa kita tidak bisa menentukan derajatnya? Kalau ini kita ubah dalam bentuk perpangkatan, Ananda masih ingat nggak kalau E pangkat X itu dirubah dalam bentuk pangkat jadinya apa? Masih ingat ya? Sambil Ananda mengingat, Ibu pause dulu untuk azan ya. Kita azan dengerin azan sebentar. Oke, ada yang sudah ingat kalau misalnya E pangkat X itu bisa dirubah dalam bentuk apa kalau fungsi berpangkat? Ada? Atau Ibu kasih spoiler? Fungsi berpangkat dalam bentuk deret. Ada yang masih ingat E pangkat X kalau dibuat dalam deret apa? Nah, lo. Sudah hilang pelajarannya. Ada yang ingat nggak dari 51 tadi 52 sekarang kabur 1 jadi 51 orang. Ada yang tahu? Pangkat N, X pangkat N bagi N faktorial
X pangkat N bagi N faktorial. Terus jumlah. Oke, berarti kalau misalnya X pangkat N dari N faktorial, N-nya dimulai dari 1 sampai seterusnya. Iya? Ya. Ya, berarti kalau Ibu jabarkan, 1 ditambah, kalau dimulai dari 0, berarti 1 X pangkat 0 per 0 faktorial, gitu ya. Terus ini, X pangkat 1 per 1 faktorial, ditambah X kuadrat per 2 faktorial, tambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Pernah ketemu ini kan? Ayo, kalau belum pernah. Iya, barisan. Deret ya. Ingat kita ini udah pernah belajar. Kan pernah ketemu ya, kalau ada yang bilang belum pernah ketemu, waduh. Waduh, iya benar, Maclaurin. Oke, terima kasih. Nah sekarang, seandainya ini E pangkat X. Kalau Ibu punya E pangkat Y triple aksen, berarti tinggal Ibu substitusi ya. E pangkat Y triple aksen, itu akan sama dengan 1 ditambah Y triple aksen. Pangkat 1. Kemudian ditambah Y triple aksen. Pangkat 2 per 2 faktorial. Tambah Y triple aksen pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya, gitu ya. Nah, perhatikan, di sini kenapa derajatnya tidak bisa ditentukan, karena derajat dari si Y itu kan orde tertinggi ya. Kan kita tahu kalau derajat tadi berhubungan dengan si suku orde tertinggi. Dia orde tertinggi, tapi untuk polinomialnya, dia nggak tahu sampai berapa selesainya. Bisa tambah 3, tambah 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi karena pangkatnya itu tidak bisa ditentukan, maka derajatnya di sini tidak bisa ditentukan. Sampai di sini paham maksudnya tidak bisa ditentukan? Ibu mau nanya, Bu. Silakan. Berarti kalau gitu kita harus mengubahnya ke dalam bentuk polinomial, Ibu? Kan karena kita berhubungan, derajat itu hubungannya dengan pangkat kan? Kalau pangkat pasti berhubungan dengan polinomial. Oke, Bu. Terima kasih. Ya? Oke. Jadi kalau misalnya lupa, diingat-ingat kembali ya, kalau E pangkat sesuatu itu diubah jadi apa. Kemudian kalau yang Maclaurin khusus kalau nggak salah ada 10 ya, benar nggak? Ada sin, ada cos, ada sin hiperbolik, ada cos hiperbolik. Nah itu diingat kembali, gitu ya. Kalau mau ngambil mata kuliah ini, kalau sekarang kita masih perkenalan aja, ya. Nah sekarang kalau Ibu punya yang ketiga, X dikali D kuadrat Y per DX kuadrat, ditambah Y kali DY per DX tambah 4Y kuadrat, sama dengan 1. Berarti kalau di state order-nya 2, derajatnya 1, oke ya? Nggak masalah ya? Iya, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Berarti aman ya. Nah, sekarang kalau aman, kira-kira kalau seperti ini, ada yang mau bantu Ibu nggak? Berapa untuk order dan derajatnya? Silakan. Ini nomor 1, ordernya 3. Ordernya 3, oke. Derajatnya? 1. Derajatnya 1 kata temennya. Yang lain ada yang lain? Ada apa namanya? Asumsi lainnya? Apakah benar derajatnya 1? Apakah benar derajatnya 1? Mungkin karena sin berubah, dapat diubah jadi ini, Bu. Apa? Bentuk polinom, dia Apa bakal, itu? saya agak lupa. Oke. Diubah dalam bentuk deret ya. Deret Maclaurin juga. Masih ingat? X dikurang X pangkat 3. Yang ganjil kan kalau sin ya? Ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Aduh, ini menghilang semuanya. Nggak apa-apa lah. Mau gimana lagi ya? Oke. Nah, jadi kalau misalnya sama seperti E tadi, kalau Ibu substitusikan Y triple aksen ke dalam, pasti pangkatnya nggak tahu kita berapa ya, karena ini kan sampai seterusnya, kita nggak tahu berhentinya di mana. Jadi ini lebih tepatnya derajatnya adalah tidak bisa ditentukan. Sama seperti yang tadi ya, tidak bisa kita tentukan.
Paham ya kenapa tidak bisa ditentukan ya? Bu, Silakan. Paham? ada ini nggak, Bu? Ada apa? Kasus lain di mana tidak bisa ditentukan. Kasus lain di mana? Di Ini kan mana apa, Nak? di mana derajatnya nggak bisa ditentukan. Kasus lain ini kan kalau misalkan apa bentuknya ketak hingga gitu ya, Bu. Ada nggak sih kasus lain di mana derajatnya nggak bisa ditentukan? Ya tergantung fungsinya. Nanti Mas ketemu fungsi apa? Jadi kalau tadi kan ketemu fungsi E pangkat kan, sekarang ketemu fungsi sin. Bisa jadi nanti ada suatu fungsi lainnya. Jadi Mas mungkin ketemu fungsi apa gitu. Misalnya fungsi signum kah, fungsi apa gitu. Yang ketika ketika Mas berhubungan dengan yang namanya persamaan diferensial, itu memang nggak bisa ditentukan pangkatnya. Jadi tergantung fungsi pengapitnya apa. Oke. Terima kasih. Oke. Lanjut nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7. Keep thinking. Nomor 2, ordernya berapa? 2. Oke. Nomor 2, ordernya 2. Setuju semuanya? Setuju. Bu. Oke. Kalau untuk derajatnya? 1. 2 mungkin. 1. Kembalikan ke konsep tadi, tidak dibatasi oleh irasional. Kalian lihat, itu fungsinya masih belum bebas ya. Kenapa belum bebas? Karena dia masih terhubung dengan irasional. Irasional itu apa artinya? Dalam bentuk perpangkatan ya, square root ya, atau akar, dalam bentuk akar. Jadi harusnya diapain dulu? Dikuadratkan dulu. Oke, kiri kanan ibu kuadratkan. Boleh kan ya? Kan menghilangkan akar itu bisa dikuadratkan ya. Jadi kalau untuk derajatnya, kiri kanan ibu kuadratkan, berarti ibu punya dy per dx, ibu kuadratkan, ditambah 3y sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat dikuadratkan. Nah, sekarang berapa derajatnya? 2. Jadi derajatnya 2. Kalau misalnya di buku-buku biasa pakai degree ya. Kalau derajat tuh agak gimana bacanya gitu ya. Degree. Derajatnya 2. Nah, sekarang untuk yang nomor 3. Silahkan ordenya berapa, degree-nya berapa, atau derajatnya berapa. Kalau derajat paling nggak bisa ditentuin. Derajat. Kenapa nggak bisa ditentuin? Ada fungsi sin X kalau dibuat jadi Maclaurin ntar. Nah, kalian kebalik. Ibu bilang derajat itu berhubungan dengan diferensial tertinggi. Ibu tanya, diferensial tertinggi di situ siapa? D kuadrat Y per dx kuadrat. D kuadrat Y dibagi dx kuadrat per dx kuadrat. Dia yang diferensial tertinggi. Nah, yang namanya derajat itu polinomialnya dia, bukan polinomial yang lain. Jadi nggak usah ngurusin yang lain. Kalau ada di situ sin x kuadrat, kita nggak ada hubungan sama sin x kuadrat. Nah, untuk nomor 1, kenapa kita urus? Karena dia adalah diferensial tertinggi. Kalau dia bukan diferensial tertinggi, kita nggak ngurusin. Ya, terserah dia mau ngapain gitu ya. Tapi masalahnya di sini dia ordernya. Jadi kalau misalnya kita bilang diferensial tertingginya kan yang suku yang ini kan ya. Suku yang ini. Berarti bisa Ibu set di sini ordernya 2. Nah, derajatnya yang mana? Derajatnya ya polinomialnya dia. Dia polinomialnya berapa? 1. Jadi ini mau gimana ya terserah dia sendiri. Dia mau ngapain terserah. Pokoknya kita nggak ada hubungan gitu. Kalau ini kan case-nya memang kita harus meneliti ya. Maksudnya mau kita lihat berapa sih kalau misalnya polinomialnya kalau kayak gini fungsinya gitu. Tapi misalnya bukan dia seperti ini, bukan dia, ya udah ngapain diurusin gitu. Dia kita jadi nggak ada urusan sama sekali gitu ya. Oke, sampai di sini paham di mana bedanya? Paham, Bu. Oke, nah sekarang kalau paham lanjut nomor 4 silakan.
Orde 3 derajat 2, Bu. Oke. Orde 3? Derajat 2. Oke. Derajatnya 2 ya. Derajatnya gimana? Ayo, gimana? Gimana menentukan derajatnya? Diapain? Kuadratin kanan kiri, Bu. Oke, kuadratkan kanan kiri. Jadi kita nggak berhubungan lagi. Pokoknya kita bebas fungsinya. Nggak ada lagi hubungan dengan akar, pangkat gitu ya. Paham ya? Ibu. Iya, iya. Walaupun yang akarin itu bukan orde tertinggi, tetap kita ubah ke bentuk ini ya, Bu? Iya, karena fungsinya semuanya harus bebas. Jadi persamaan diferensial itu harus dalam bentuk bebas gitu. Bebasnya itu nggak ada berhubungan dengan pangkat irasional dan sebagainya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut, nomor 5. Orde 2, Bu. Derajatnya nggak tahu. Derajatnya berapa? Derajat 1. Derajat 1. Derajatnya 1. Kok nggak tahu, Mas Hadi? Aduh, Mana? itu dari Masih bingung PDX sama soalnya. mesinnya? Iya. Pokoknya kalau dia bukan diferensial tertinggi, nggak usah Mas urusin. Biarin aja dia di situ. Mau ngapain dia terserah gitu. Mau apa Oke. fungsinya dia terserah. Pokoknya Mas Ya. lihat aja di situ diferensial tertinggi. Turunan tingkat berapa yang paling tinggi, nah itu aja yang diurusin gitu. Oke. Berarti nomor 6. Orde 2, Bu. Oke, orde 2. Derajat Derajatnya? tidak dapat ditentukan. Oke, pinter anak ibu. Derajatnya tidak bisa ditentukan ya. Tidak bisa ditentukan. Oke, terakhir. Terakhir. Ordenya berapa? Udah ada 3. Oke, derajatnya? Tidak dapat ditentukan. Lah. Ya nggak sih, Bu? Ternyata Kan ngibulin kalian asik ya. 1, Bu. 1. Kenapa? Yang bergantung dengan fungsi sin siapa? Oh iya, yang D per DX yang dalam D kurung. per dx. Yang turunan tingkat 3-nya itu hanya pengali. Dia akan selalu berpangkat 1. 1. Nah, iya. Jadi lihat banyak variasinya ya. Jadi untuk menentukan seperti ini aja kita masih kebalik-balik gitu. Nggak apa-apa. Misalnya ini namanya perkenalan ya. Kalau perkenalan itu kan benar-benar mengenal seperti apa yang namanya persamaan diferensial gitu ya. Jadi paham di sini sampai sekarang antara orde, kemudian derajat, kemudian seperti apa yang harus kita urus dan seperti apa yang harus tidak kita urus. Bu, saya agak bingung deh. Yang mana? Nah, Yang tidak bisa ditentukan nomor 6 itu karena di pangkatnya. iya, karena dia E pangkat. Sama seperti contoh yang ini tadi, Mas. Yang ini. E pangkat yang ini. Oh. Jadi kalau Mas ganti yang E tadi, ini E pangkat Y double aksen. Y double aksennya kan punya polinomial yang beragam, nggak tahu berapa kan berhentinya. Oh, oke. Berarti ini cuma di kasus E pangkat doang ya, Bu? Tidak bisa ditentukan itu ya? Y-sin juga, sinus, contoh nomor 1 juga tidak bisa ditentukan. Oh iya, maaf. Oke. Oh, berarti cuma E dan trigono ya? Enggak. Mas lihat nanti fungsinya. Contohnya saja yang paling mungkin itu adalah 10 fungsi spesialnya Maclaurin. Masih ingat nggak 10 fungsi spesial Maclaurin? Sin X, cos X, E pangkat, kemudian sin hiperbolik, cos hiperbolik. Yang masih ingat. Ingat. Jadi itu minimal 10 itu, minimal 10. Nanti ada lagi kalau misalnya kalian ketemu entah itu fungsi signum, entah itu nanti fungsi-fungsi lainnya gitu. Oke. Thank you, Bu. Yoi. Yang lain? Oke. Berarti aman? Aman. Nah, sekarang karena yang namanya permasalahan pasti harus ada solusi. Pasti ya. Misalnya kita punya persamaan fungsi aja, kita cari solusi baik itu dengan integral maupun dengan menurunkan. Pokoknya harus dapat aja solusinya gitu ya. Nah, sekarang
Yang namanya penyelesaian atau solusi persamaan diferensial itu dilakukan dengan menentukan fungsi tertentu yang memenuhi persamaan diferensial. Jadi kalau yang namanya memenuhi ya, ketika kalian punya persamaan diferensial, misalnya dy per dx, sama dengan sesuatu, misalnya sama dengan c, nanti kan kalian pasti dapat y sama dengan, kan? Ingat nggak? Mata 1. Y sama dengan apa gitu. Nah, yang memenuhi maksudnya apa ya? Kalau kalian substitusikan dia ke sini, hasilnya harus memenuhi ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian dapat Y sama dengan, kalian masukkan ke persamaan ini, ya hasilnya harus sama dengan atau memenuhi yang kita inginkan. Jadi, balik lagi ke konsep anti turunan. Kalau kalian integralkan fungsi fx, dx, nanti kalian harus dapat fx besar tambah c, gitu ya. Kalau misalnya integral dari fx dx, itu nanti harus dapat nanti f besar x plus c. Nah, yang memenuhi itu nanti yang ini, yang kita anggap sebagai solusi. Kalau kalian masukkan ke sini, nanti ini akan terpenuhi gitu. Makanya dia harus memenuhi persamaan diferensialnya. Kira-kira itu ilustrasinya. Nah, solusi persamaan diferensial kita sebut sebagai primitif. Jadi kalau kalian baca paper atau baca buku, ketika itu ada kata-kata primitif, nah itu artinya solusinya. Jadi kalau udah ketemu, oh ini primitif dari persamaan ini, oh berarti itu solusi gitu. Atau baca artikel, atau baca apa gitu ya, primitif itu namanya solusi dari persamaan diferensial. Nah, kemudian kalau solusi persamaan diferensial memiliki dua tipe. Tipe pertama namanya solusi umum. Solusi umum gimana? Yang ini, fx plus c. Kalau kita mau mencari integral, fx plus c itu kira-kira istilah untuk solusi umum. Kenapa? C ini kan bisa beragam ya. Bisa 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Dan itu dari min tahingga sampai tahingga boleh ragamnya gitu. Nah, ini disebut solusi umum. Solusi umum. Atau bahasa Inggrisnya general solution. Nah, nanti kalian ketemu juga dengan namanya solusi khusus. Solusi khusus ini gimana? Ya, nanti kalau kalian dapat integral fx dx, itu nanti dapatnya itu fx plus 6 misalnya. Pastinya ini harus ada batas ya, supaya kita bisa dapat 6 di sini gitu. Nah, plus 6 ini, fx plus 6, ini yang disebut dengan solusi khusus. Jadi memang itu solusi eksak dari persamaan diferensial kita. Ini solusi khusus namanya. Nah, sekarang dalam yang menentukan solusi persamaan diferensial, kita juga tahu atau diberikan nanti syarat awal atau initial condition. Jadi kalau misalnya kalian ketemu nanti istilah initial condition, misalnya Y akan sama dengan 0 kalau X-nya sama dengan 2 misalnya. Nah, ini initial condition namanya, syarat awal. Atau ketemu dengan syarat batas atau boundary condition. Boundary condition ini contoh, ingat nggak waktu kita belajar metode pengali Lagrange? Masih ingat? Lupa. Itu masih bulan ini ya? Atau bulan Batas itu. Iya, jadi dikasih batas. Jadi mau kita persamaan ini akan terpenuhi kalau ada batas tertentu. Bisa batasnya dalam fungsi, misalnya X sama dengan apa, atau bisa dalam konstanta gitu. Jadi batasnya kalau Y-nya 0, X-nya berapa gitu. Nah, jadi ini khusus-khusus untuk Bukan khusus-khusus. Istilah-istilah untuk solusi di persamaan diferensial. Jadi ini perkenalan, masih Ibu mention lagi ini hanya perkenalan gitu ya. Batasnya juga bisa fungsi. Dia batas bisa fungsi. Bisa jadi dia ngasih fungsi Y sama dengan, misal dibatasi oleh fungsi Y sama dengan 3X plus 2 misalnya. Batas itu bisa fungsi. Oke. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau baca buku, atau baca artikel, atau baca web misalnya, ketemu yang istilah seperti ini, Ibu harapkan Anda sudah paham, oh ini maksudnya, gitu ya. Nah, sekarang, kalau misalnya mau menyelesaikan persamaan diferensial, ingat yang masih sederhana sekali nih, yang seperti di kalkulus 1 gitu, di mada 1. Pertama kita gabungkan variabel sejenis. Kemudian kita selesaikan persamaan diferensialnya. Kalau persamaan diferensial yang masih dy per dx, bagaimana menyelesaikannya? Diapakan? Dikelompokin. Iya, terus?
Kalau Ibu punya dy per dx, untuk dapat y saja diapain? Integralkan. Oke, diintegralkan. Kemudian substitusi syarat kalau ada. Nah, sekarang contoh deh. Nah, coba ini. Masih ingat dengan yang seperti ini? Masih bisa mengerjakannya? Dari tadi Ibu yang ceramah gitu. Sekarang coba kerjakan. Pertama langkahnya apa dulu? Dikelompokin dulu. Dikelompokin dulu, terus? Masing-masing kiri kanan integralin. Oke, setelah dapat y sama dengan diapakan lagi? Substitusi ke Oke, titiknya dikasih tahu. substitusi. Nah, ini kalau pada solusi tadi, kalau waktu madda 1 kan Ibu nggak bilang ini siapa ya. Nah, sekarang y sama dengan 3 dan x sama dengan 0, ini disebut dengan initial condition. Yang kita ketemu tadi ya, syarat awal. Nah, ini syarat awal namanya. Oke, ini bisa dikerjakan. Coba 2,5 menit deh. Kayaknya 2,5 menit cukup. Sambil kalian mengerjakan, Ibu juga nyoret di sini ya. Yang mau nanya silahkan. Nah, itu kan nanti ada C1 sama C2, Bu. Aha. Itu nyari satu-satu gitu C1-nya berapa. Nah, kalau ada C1, C2, C1 Ibu pindahkan, jadi C2 dikurang C1, itu bisa Ibu buat C saja nggak? Iya, berarti nyari C aja. Iya, nyari C saja. Oke. Benar sekali. Sama nggak semua dapatnya segitu? Sama, Bu. Ini Sama. investigasi maksudnya emang nyari C doang. Kenapa, Nak? Investigasi itu maksudnya nyari C. Nah, investigasi kan ini baru selesai perhitungan. Nah, kalau investigasi, Ibu tanya sekarang, yang mana yang namanya solusi umum? Yang C doang, Y kuadrat sama C dengan doang? Ini maksudnya solusi umum. yang Y kuadrat sama dengan 3X kuadrat. Yang ini ya, Y kuadrat, yang boleh yang atas, boleh yang bawah, kalau mau disederhanakan boleh. Ini yang namanya solusi umum. Berarti kalau ini solusi umum, ini solusi khusus kita. Jadi kalau investigasi di sini, selain kalian menghitung hasil akhirnya berapa, jadi kalian harus tentukan ini solusi umumnya, ini solusi khususnya. Kalau dulu di madda 1 kan Ibu cuma cari Y-nya berapa, ya udah selesai gitu. Tapi kalau dalam persamaan diferensial kita harus investigasi. Dia siapa? Dia apa gitu. Karena nanti dalam komputasional bisa jadi yang dimasukkan itu solusi umum, bisa jadi solusi khusus. Tergantung kalian mau optimasi apa gitu. Karena hubungannya namanya kalau komputasional pasti optimasi kan. Mau optimasi waktunya kek, mau optimasi akurasinya kek, atau apa gitu ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Apa namanya? Mengulang madda 1. Ada? Enggak. Kalau diam berarti jawabannya enggak ya. Ibu lanjut. Nah, sekarang Ibu perkenalkan untuk istilah dulu. Linear, non-linear, sama quasi-linear. Nah, sekarang
Kalau namanya persamaan diferensial linier, kalian ingat kalau linier itu pasti Pangkat satu. hubungannya dengan pangkat ya, Jadi kalau pangkat yang dilihat polinomial. Nah sekarang suatu persamaan diferensial kita sebut linier jika variabel terikatnya dan suku diferensialnya. Jadi dua ini yang penting. Variabel terikat kalau yang tadi, kalau ibu punya yang ini, variabel terikat ibu siapa? Var tak bebas lah. Kalau terikat tuh tak bebas ya. Kalau kalian kenalnya tak bebas ya var tak bebas gitu. Var tak bebasnya siapa? Iya. Y. Variabel bebasnya pasti X gitu ya. Nah sekarang di persamaan diferensial, jadi kalau kita mau lihat dia linier, pertama lihat variabel tak bebasnya. Jadi ini tak bebas ya, kalau Ananda tak bebas saja di sini. Kemudian kalian lihat suku diferensialnya. Suku diferensial ini maksudnya suku diferensial tertinggi ya. Jadi suku dengan order tertinggi. Jadi kalau misalnya Anda balik lagi ke yang di sini, nih suku dengan order tertinggi. Jadi dilihat lagi, kalau ini yang dilihat adalah D pangkat 3Y-nya, ini D kuadrat Y per DX kuadratnya, pokoknya yang tertinggi gitu, dengan order tertinggi gitu ya. Nah sekarang, dan tidak merupakan hasil perkalian keduanya. Jadi hasil perkaliannya misalnya kalian punya fungsi nanti variabel terikat kita, misal tadi Y ya, Y dikali suku diferensial tertinggi misalnya D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah ini sudah tidak linier, jadi sudah disebut tidak linier gitu. Jadi kalau linier, variabel terikatnya linier, jadi di sini bahasanya ya, jika variabel terikat dan suku diferensial tertingginya linier. Jadi linier itu berarti pangkat berapa? 1 ya, jadi pangkat 1 gitu. Dan tidak merupakan hasil perkalian. Jadi kalau ketemu ini juga disebut nanti tidak linier. Tidak linier. Kalau misalnya kalian ketemu D kuadrat Y per DX kuadrat nanti dikuadratkan dan D kuadrat Y per DX kuadrat itu yang tertinggi ordernya, maka ini juga tidak linier. Tidak linier. Atau nanti kalian ketemu, misalnya gini, Y double aksen dikurang Y kuadrat sama dengan 0 misalnya. Ini kan variabel terikat kita ya, variabel terikat kita, yang ini yang order tertinggi. Order tertingginya sudah linier. Tapi kalian ketemu variabel terikatnya nggak linier, maka ini juga tidak linier. Tidak linier. Jadi yang namanya persamaan diferensial linier, ini tidak ada, ini tidak ada, ini juga tidak ada. Gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan persamaan diferensial linier. Nanti kita lihat supaya lebih jelas kita lihat di contoh ya. Kemudian kalau non linier gimana? Ya non linier berarti nggak memenuhi yang linier. Berarti sanggahan dari yang linier. Nah, sekarang dikenalkan yang terakhir, kuasi linier. Nah, ini paling sering ditemukan ya persamaan ini. Jadi kalau misalnya kalian ketemu nanti persamaan gelombang, kalau misalnya dulu penelitian Ibu tentang tsunami, itu kuasi linier ini paling sering persamaan ini keluar gitu. Paling sering ini kita temukan di komputasional, yang harus kita hitung tuh paling sering itu kuasi linier gitu ya. Nah, kuasi linier ini, dia persamaan diferensial non-linier, dia tetap non-linier, berarti salah satu dari ketiga ini ada, namun satu yang wajib tidak ada. Suku dengan turunan tertingginya selalu linier. Jadi kalau kuasi linier, ini selalu pangkatnya linier. Itu kuasi linier. Bisa jadi dia ini ada, dia punya ini, dia juga punya ini, tapi yang ini harus selalu linier. Jadi pangkat tertingginya harus selalu linier. Jadi kalau misalnya kalian ketemu nanti D kuadrat Y per DX kuadrat, misalnya ditambah Y kuadrat di sini, kemudian ditambah di sini ada perkalian dengan perkalian dengan var tak bebasnya, misalnya ini Y dikali D kuadrat Y per DX kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 3 misal sama dengan 0. Misal ya. Nah, ini persamaan yang kuasi linier. Dia memang non linier, ini kan non linier jadinya ya. Kan tidak terpenuhi yang linier, ini non linier. Ini juga buat dia non linier. Tapi kalau untuk pangkat tertingginya, untuk turunan order tertingginya, dia linier. Maka dia disebut dengan kuasi linier. Sampai di sini paham dulu nggak? Mana itu linier, mana itu non-linier, sama kuasi linier.
Paham. Oke ya, paham ya? Nah, contoh. Tentukan apakah persamaan ini linier, non-linier, atau kuasi-linier. Untuk nomor 1, dia linier, non-linier, atau kuasi-linier. Sepertinya linear. Hah? Linear. Linier ya? Benar linier? Yang lain? Linear. Oke, hanya 2 orang, 3 orang? Linear, Bu, sepertinya. Oke, linear. Benar sekali. Nomor 2. Masih sama gitu. Nomor 2, Non-linear. non-linear. Alasannya kenapa? Karena dia yang apa namanya turunan dari kuadrat itunya pangkat 2. Pangkat 2 nanti jadinya ya, setelah diproses ya. Karena ini belum bisa kita langsung bilang derajatnya berapa ya. Karena ini belum bisa. Karena kita harus proses dulu. Memprosesnya gimana? Seperti yang tadi, kuadratkan kiri kanan. Berarti nanti suku dengan orde tertingginya jadinya pangkat 2 ya. Ini jadinya pangkat 2. Jadi yang buat dia tidak linear yang ini. Nanti ini jadinya derajat 2. Derajat 2. Berarti ini non-linear. Paham ya? Yang lain? Paham. Oke, nomor 3. Kalau paham berarti lanjut nomor 3. Linear, non-linear? Kuasi linear mungkin. Kuasi Linear linear. kali namanya. Linear atau kuasi linear atau non-linear? Lihat di ininya, lihat di definisinya. Pertama, berarti kita ambil dulu linear atau non-linear ya. Sekarang Ibu tanya, dia linear atau non-linear? Kuasi linear kita sampingkan dulu. Dia linear atau non-linear? Non-linear, Bu. Non-linear. Kenapa dia non-linear? Variabel terikatnya pangkatnya 3. Oke, ini dia. Nih, gara-gara dia non-linear. Berarti udah kita state dia non-linear. Nah, sekarang apakah dia kuasi linear? Kuasi linear dilihat dari mana, Nak? Tinggi. Turunan orde tertinggi. Oke, turunan orde tertinggi. Turunan orde tertinggi siapa di situ? D kuadrat Y per dx Oke, kuadrat. E kuadrat Y per dx kuadrat. Pangkat berapa dia? Pangkat 1. Pangkat 1. Derajatnya 1 kan? 1 itu linear atau tidak? Linear. Linear, maka dia Kuasi linear. oke, pintar anak itu. Kuasi linear. Oke, sampai di sini? Paham. Kelihatannya bedanya ya. Nah, sekarang nomor 4. Linear, non-linear. Tebaknya gini dulu, linear atau non-linear? Kalau non-linear, lihat apakah dia kuasi linear. Kayak gitu ya. Jadi linear atau non-linear? Pangkatnya sama semua. Linear atau non-linear? Linear sih. Linear. Yang lain ada mau menyanggah kenapa dia linear atau tidak? Kenapa linear? Oke, linear. Karena apa? Nah, C konstanta, Bu. Oke, karena C-nya konstanta. C itu bukan fungsi, dia konstanta. Nah, sekarang lihat apa beda 1, 2, 3 dengan yang nomor 4. Nomor 4 itu apa dia gitu? Dia siapa gitu? Ibu Parsial, Bu. Parsial. Nah, alhamdulillah. Jadi ingat ya, ketika kalian ketemu dengan do, ini kan do ya. Jadi untuk menyatakan operator turunan tapi dalam do, nah itu pasti hubungannya ke parsial. Jadi ini pasti persamaan diferensial tapi yang parsial. Dia P persamaan diferensial parsial, PDP, atau misalnya kalian bahasa Inggrisnya itu partial differential equation. Kalau yang ini itu masih ODE tadi, ODE atau PDB. Kalau ini udah yang parsial. Jadi contoh aja contoh. Kira-kira gini-gini bentuknya gitu ya. Jadi ini linear ya, linear karena ya pangkat tertingginya pangkat 2 kan, ini pangkat 2, ini juga pangkat 2.
nggak masalah ini dalam T, ini dalam X, nggak apa-apa variabel bebasnya. Pokoknya pangkat tertingginya 2 dan keduanya itu linear dan tidak ada hasil kali dengan variabel terikatnya. Di sini variabel terikatnya siapa, Nak? Berarti. Iya, variabel terikatnya U ya. Var tak bebasnya itu si U. Benar atau tidak? Balik lagi, variabel bebas itu apa? Variabel tak bebas itu apa? Jadi variabel bebasnya siapa? X sama T. X sama Oke, X. X dan T. Jadi boleh Bu, emang variabel tak bebas ada 2, boleh, 3 pun boleh, 4 boleh, 5 boleh. Kan ini variabelnya variabel banyak ya. Paham ya? Nah, nomor 5. Terakhir. Itu dikasih panjang. Keriting-keriting gitu kan semuanya. Cuma pelan-pelan aja lihatnya. Dilihat dulu ya. Dia linear atau tak linear? Kuasi linear, Bu. Masih linear? Jeng, jeng, jeng. Kuasi linear. Oh, kuasi linear. Oke, terima kasih. Kuasi linear. Yang buat dia tidak linear siapa? Itu U-nya ada kuadrat, Bu. Oke, U-nya ada kuadrat. Ini pertama. Kemudian U-nya juga dikalikan dengan turunan tertingginya pangkat 2 kan? Ya kan? Ya atau enggak? Iya. Ya, ini juga buat dia non-linear nih. Ini buat dia non-linear juga nih. Nah, yang buat dia kuasi siapa? Yang pangkat 2-nya masih linear. Itu yang buat dia kuasi. Ini yang buat dia kuasi. Ibu ubah pakai apa? Merah apa? Pembedanya. Nggak mau. Udahlah. Nggak jalan dia. Oke. Nah, paham ya sekarang bagaimana membedakan linear, non-linear, kuasi linear? Bu. Iya. Silakan. Jadi tuh cek linear atau enggak linearnya itu dari variabel tak bebasnya ya Bu tadi ya? Dari variabel tak bebas, kemudian suku dengan turunan tertinggi, dan hasil kali dari keduanya. Variabel tak bebasnya harus linear. Jadi kalau Ibu buat syarat ya, linear itu, linear. Pertama, var tak bebasnya linear. Var tak bebas, linear. Kalau Ibu mau list ya. Maksudnya var tak bebas linear itu pangkat turunan sama pangkat varnya itu sama ya? Bukan. Linear itu pangkatnya 1, nah. Kan kalau misalnya garis yang namanya garis linear, garis itu kan linear ya. Linear itu kan dalam AX tambah B gitu. Polinomial pangkat 1. Oke. Nah, kemudian yang kedua, suku diferensial tertinggi juga linear. Ini syarat kedua. Nah, yang ketiga, tidak ada hasil kali keduanya. Hasil kali 1 dan 2. Jadi kalau hasil kali 1 dan 2 itu contohnya yang ini Mas. Ini hasil kali 1 dan 2. U dengan ini kan pangkat tertingginya 2 ya. Pangkat tertinggi. Diferensial tertingginya kan 2 kan ya? Kan dilihat di sini ya, 2. Ini ada hasil kali, ini kan var tak bebasnya ini. U kan var tak bebas ya? Oh. Oke. Jadi kenalan sama persamaan diferensial segitu ribetnya ya. Tapi nggak apa-apa, minimal kalau nanti Ananda berencana ngambil persamaan diferensial, Ananda udah tahu step tangga dasarnya, tangga nolnya udah tahu. Gitu. Kalau ada rencana gitu. Siapa tahu Mas Prachna kan, I dare you. Coba ambil persamaan diferensial, Mas. Oke? Sampai di sini oke semuanya? Oke. Oke. Nah, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang kenalan dengan ODE. Kalau kalian kerja pun, nanti kalian akan ketemu kok dengan persamaan diferensial. Tenang aja. Mau nanti pas kuliah atau pas kerja, pasti ketemu. Karena jujur matematika itu nggak akan bisa kalian pisahkan dari manapun gitu. Mau kalian ambil kesehatan gitu, mau jadi bidan, mau jadi apa, pasti ada hubungan sama matematika. Minimal ngitung duitnya ya. Oke, Ibu lanjut ODE. ODE tadi itu apa? Ordinary Differential Equation gitu. Jadi masih persamaan yang biasa gitu ya. Nah, sekarang untuk ODE, Ibu perkenalkan. Mana dia? Oke, ini dia.
Kalau Ibu punya Y sama dengan YX, artinya apa? Y itu variabel tak bebas kita, dia fungsi sembarang, dan dia memenuhi persamaan ini, kalau dalam aksen-aksen gitu. Jadi kalau kalian ketemu Y double aksen tambah 2Y aksen kurang 2 sama dengan 0, nah dalam aksen-aksen seperti ini, di mana Y itu merupakan fungsi yang bergantung terhadap X, nah ini disebut dengan persamaan diferensial biasa, ordenya ke N. Orde ke N itu ya tergantung orde tertinggi. Kalau ini ya orde 2. Kalau ini ya orde N gitu ya. Nah sekarang, atau dalam bentuk, ini kan dalam aksen-aksen, atau dalam bentuk dy per dx gitu. Contoh misalnya Ibu punya yang tadi, d kuadrat y per dx kuadrat. Ditambah misalnya dy per dx, misalnya sama dengan 0. Nah ini juga namanya ODE, di mana y itu kan fungsi yang bergantung terhadap x gitu ya. Nah, sekarang ini juga disebut dengan ODE derajat N. N-nya itu tergantung derajat tertingginya berapa. Kalau ini derajat orde ke N. Ordenya, ini orde ke berapa nih? Orde kedua gitu ya. Orde 2, berarti ini ODE orde 2. Kalau ini apa? Ya, ini ODE orde N. Orde ke N. Gitu ya. Nah, sekarang ini kira-kira gambaran untuk yang namanya ODE. Nah, sekarang contoh ya, contoh saja, kalau misalnya kita punya seperti ini juga disebut dengan ODE. Dia ordinary differential equation, tapi dalam aksen-aksen gitu ya. Nah, ini ordenya orde 1. Kalau ini juga disebut ODE, ordenya orde 2, karena dia paling tinggi 2. Ini juga ODE, ordenya orde 3. Gitu ya. Nah, sekarang semua fungsi Y ini, Y itu kan fungsi yang bergantung ke X ya. Ini juga fungsi Y-nya Y yang bergantung ke X gitu. Nah ini juga Y-nya Y yang bergantung ke X. Jadi kalau misalnya nggak ada statement lain, misalnya dia tergantung sama T kah, sama P kah, sama L gitu, dia tetap bergantungnya ke X gitu. Karena pasangan X selalu Y, pasangan Y selalu X gitu ya. Nah sekarang, kalau kita mau menentukan solusi ODE, kalau misalnya kita punya persamaan kayak gini nih, kalau untuk yang nomor 1 itu masih mudah menyelesaikannya. Kalau nomor 1 kira-kira investigasi Ananda gimana sih menyelesaikan nomor 1? Karena dia masih pangkat 1 ya. 2 cos X-nya dipindah ke kanan, Bu. Boleh. Selanjutnya, Y aksen sama dengan 2 cos X. Diintegralkan. Oke, integralkan. Ini kan artinya dy per dx ya. Dy per dx kan, ini dy per dx sama dengan 2 cos X. Berarti Ibu punya dy sama dengan 2 cos X dx. Gitu ya. Integralkan kiri kanan berapa dapatnya? Apa integral 2 cos X? Sin 2 sin. 2 sin X plus C2. Atau di sini Y sama dengan 2 sin X plus C saja. Gitu ya. Nah sekarang, apa maksudnya solusi itu memenuhi? Jadi kan kalau Ibu bilang tadi memenuhi ya, kalau kalian substitusi ini, kalian substitusi ke Y aksen dikurang 2 cos X sama dengan 0, itu harus memenuhi persamaan ini, harus sama dengan 0 dia. Jadi kalau misalnya Y-nya 2 sin X, berarti Y aksen itu D per DX ya. Dari Y kita 2 sin X plus C dikurang 2 cos X. Sama dengan, ini apa hasil turunannya, Nak? Dua cos X, Bu. 2 cos X. Plus C-nya kalau diturunkan kan 0 ya. Dikurang 2 cos X sama dengan 0. Terpenuhi ya? Memang terpenuhi dia sama dengan 0. Nah, jadi itu maksudnya kalau kita cari solusi, dia memenuhi. Jadi terpenuhi atau memenuhi. Memenuhi kalau kita substitusi ke ODE kita. Itu untuk yang masih yang orde 1. Orde 1 masih mudah, masih ya ngerjainnya masih main-main gitu ya. Kalau orde 2 dan 3 nanti kita punya metode-metode lain gitu. Kalau kalian ngambil PDE, kalau kalian ngambil persamaan diferensial. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai contoh? Udah jam berapa sih? Sudah jam 4 mau 4. Masih ada berarti 36 menit lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak?
Udah paham berarti? Oke, nggak ada jawaban berarti udah. Selanjutnya, kita mau ketemu dengan ODE linear. Jadi ODE linear, tapi ordernya N. Masih ingat tadi linear apa ya? Nggak dikali dengan variabel terikat. Variabel terikatnya selalu pangkat linear, gitu ya. Nah, sekarang yang namanya ODE linear order N, kalau dia punya bentuk Y, ini order ya, order berarti Y berapa aksen gitu, N aksen gitu ya. Kemudian A1X, ini fungsi, tapi fungsi variabel bebas, bukan fungsi variabel terikat. Jadi nggak masalah ketika dia dikalikan dengan yang ini. Gitu, misalnya pun dia pangkat paling tinggi, nanti misalnya ini nggak ada, ya udah berarti pangkat order N kurang 1 gitu ya. Nah, ini juga fungsinya masih fungsi variabel bebas. Nah, fungsi yang variabel tak bebas si Y. Perhatikan Y di sini, Y-nya pangkat 1 linear, maka ini disebut dengan ODE linear. Karena ordernya tertinggi N, maka dia order N ke N. Makanya ini disebut istilahnya ODE linear order ke N. Gitu ya? Paham sampai sini? Ini bukan aksen ya, ini pangkat tadi Ibu buat. Ibu, saya masih agak. Masih agak. Karena Itu kan ODE linear berarti pangkatnya 1. pangkatnya linear. Yang harus pangkat 1 siapa kalau linear, kalau persamaan diferensial? Yang variabel terikatnya. Variabel terikatnya ya. Variabel terikat siapa di sini? Iya. Y. Y-nya pangkatnya berapa? Linear nggak menurut Mas Arya? Itu kalau itu maksudnya apa, Bu? Iya pangkat N. Yang paling Y kiri. pangkat N ini ordernya. Artinya Y N aksen gitu, Mas. Kalau yang membedakan masih ingat nggak dulu kalau nggak salah Ibu pernah mention deh. Kalau misalnya Y dipangkatkan seperti ini artinya turunan tingkat ke N gitu. Oh Ini iya. ordernya. Tapi kalau Mas punya Y pangkat N seperti ini baru polinomialnya. Oke, itu beda ya. Jangan sampai keganti-ganti, jangan sampai ketukar-tukar. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, paham ya? Nah, atau misalnya diperjelas lagi, nanti Ibu punya ODE-nya homogen sama tak homogen. Nah, kalian perhatikan, ini yang paling krusial ketika kalian melihat ODE, yang ini. Ini krusial sekali, KX itu. KX itu suatu fungsi yang bergantung ke X, jadi dia bukan fungsi yang bergantung ke Y ya, tapi bergantung ke X. Kalau bergantung ke Y, dia jadinya multivariabel jadinya. Tapi ini dia bergantung ke X. Nah, ini yang membedakan dia apakah dia homogen atau tak homogen. Gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Kita masuk ke ODE homogen dan tak homogen. Kalau Ibu punya ODE linear order 2, benar nggak? Ibu tanya dulu, ini benar nggak ODE-nya linear? Iya, benar. Benar ya, nggak ada yang menyalahi dia non-linear, nggak ada ya, dia linear. Kemudian benar nggak ordernya order 2? Iya. Oke, benar ya, setuju semuanya ya? Dia linear, dia order 2. Sekarang, ini koefisiennya dalam fungsi. Ini dalam fungsi. Ini koefisiennya juga dalam fungsi. Berarti misalnya di sini X kuadrat mungkin, di sini mungkin 1/X, pokoknya dia fungsi. Nah, kalau koefisiennya konstanta ya, benar nggak ini Ibu sebut dengan ODE linear order 2? Linear nggak dia ini? Betul, linear. Ya, order 2 paling tinggi order 2 ya. Nah, ini kalau dia koefisiennya fungsi, ini kalau koefisiennya konstanta. Konstanta. Ini konstanta ya. Nah, sekarang kalau yang ini sama dengan 0, maka dia disebut dengan ODE homogen. Jadi kalau kalian baca apa gitu, ODE homogen, oh pasti di sampingnya sama dengan 0 deh gitu. Jadi selain suku-suku ini, suku-suku yang ada Y-nya, bisa jadi ini ditambah mungkin Y triple aksen gitu ya. Ini ada Y 4 aksen gitu ya. Nah, pokoknya yang di belakang ini, yang ini nih, sama dengan 0, maka dia homogen. Jadi
Jadi dia homogen gitu ya. Kalau ketemu sama dengan 0 berarti dia homogen. Berarti kalau misalnya ibu punya Y double aksen tambah 3X dikali Y aksen ditambah 2Y sama dengan 12 misalnya, itu homogen atau tidak? Tidak. Tidak homogen atau homogen? Senang sekali. Homogen atau tidak homogen? Enggak. Kalau ibu pindahkan jadi min 12 sama dengan 0 gimana? Boleh nggak? Memenuhi bentuknya sama nggak dengan yang di atas? Beda nggak sih, Bu? Nggak Beda ada ya, Y-nya. ya. Beda, jadi bentuknya beda dengan di atas. Jadi dia homogen atau tidak? Tidak ya, Enggak. jawabannya tidak. Kapan lagi dapat kesempatan gangguin anak ini ya? 2019. Udah ya? Jadi paham ya, dia homogen atau tidak ya? Nah sekarang kita udah kenalan sama linear homogen. Nah sekarang cari solusinya. Kenalan dikit cari solusinya. Mudah-mudahan masih masuk ya, 30 menit lagi masih muat ininya, muat atamanya. Oke, kalau U1X dan U2X itu merupakan solusi. Jadi kalau misalnya ibu punya persamaan ini ODE linear orde 2 homogen atau tidak? Iya, Bu. Dengan koefisien konstanta, kalau solusi yang kita punya itu U1 dan U2, dia harus saling bebas. Nah, ini ingat lagi, kalau saling bebas mungkin kalian sudah juga belajar di ALIN. Dia bukan kombinasi linear. Masih ingat kan kombinasi linear itu apa? Di ALIN belajar nggak kombinasi linear? Iya. Belajar ya. Kalau misalnya 2X dengan 6X, itu kombinasi linear nggak? 3 kali 2X. Iya. Kombinasi linear ya. Berarti ini nggak saling bebas ini. Nah, kalau saling bebas itu maksudnya apa? Ya tidak bisa dioperasikan dengan operator linear gitu. Nggak bisa dikalikan, nggak bisa dijumlahkan. Pokoknya dia saling bebas gitu. Ketika kalian punya, nanti harus solusinya saling bebas. Misalnya 2X tambah 3 sama mungkin X kurang 1 gitu. Kira-kira kombinasi linear nggak? Nah, itu saling bebas. Saling bebas ya? Nggak salah ibu kan? Enggak kayaknya. Oke. Nah sekarang, maka solusi umum dari ODE ini, misalnya ibu kasih nama di sini ODE bintang gitu kan. Dari ODE bintang bisa dibuat seperti ini. Y sama dengan C1 kali solusi pertama, ditambah C2 kali solusi kedua, di mana C1 dan C2-nya sembarang. Nah karena dia sembarang di sini, ini masih solusi umum ya. Kalau solusi khusus ya harus kita cari berapa C1, berapa C2-nya. Kalau sembarang di sini masih umum berarti. Sama kayak yang tadi kita cari, C-nya masih sembarang, itu solusinya umum. Kalau mau cari solusi khusus ya tentukan C-nya berapa. Gitu. Nah sekarang ini intermezzo. Termasuk. Kalau ibu punya, ini masih yang tadi, ini masih disebut dengan ODE, linear, orde, 2, homogen. Paham ya kenapa statement ini ada, statement ini ada, statement ini ada. Nah sekarang kita asumsikan kalau solusi kita, kan kalau kita seperti ini yang mau kita cari Y sama dengan kan solusinya kan? Ya enggak? Sebutannya deh, yang kayak yang tadi. DY per DX sama dengan 2. Solusi dari ini apa, nak? Sama C gitu. Y sama dengan kan? Y Oh sama iya. dengan 2X plus C. 2X plus C. C. Ini solusi namanya kan? Iya. Nah, jadi sama. Ketika kalian punya yang ini, kalian juga mau cari Y sama dengan siapa? Ini untuk solusi kita. Kan seperti yang statement ini. Y sama dengan itu solusinya. Gitu ya. Nah, sama. Ini juga. Kalian mau cari Y sama dengan siapa? Nah, karena untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini cukup rumit kalau kita nggak pakai asumsi, kita asumsikan. Asumsikan Y sama dengan E pangkat Rx.
Maka benar nggak ketika Ibu statement Y sama dengan E pangkat Rx, yang persamaan di atas, yang bintang ini, jadinya yang di bawah? Benar nggak? Iya. Iya, substitusi. Ya, substitusi ya. Kan cari aja Y double aksennya apa di sini, Y double aksen? R Kuadrat. Oke. Y double aksen kita R kuadrat E pangkat Rx. Y aksen kita R E pangkat Rx, gitu ya. Kemudian kalau yang ini kita substitusikan ke dalam, semuanya hasilnya ini. Setuju ya semuanya ya? Ya. Oke, nah sekarang karena E pangkat Rx nggak mungkin 0, ya kan kita mau cari solusi, masa solusinya langsung 0? Udah capek-capek kita asumsikan, masa langsung dibantai dengan 0? Waduh, keterlaluan. Jadi nggak mungkin E pangkat Rx-nya 0 gitu ya. Maka yang harus 0 yang ini. Ini dia. Kalau sama dengan 0, kalau nggak ini yang 0, atau yang ini yang 0 kan? Nah, tapi kalau ini nggak mungkin 0, berarti yang pasti 0 ini. R kuadrat ditambah A1R tambah A2 harus sama dengan 0. Setuju ya? Setuju. Setuju, Bu. Nah, ini yang dalam kurung ini, dia disebut dengan persamaan karakteristik ODE. Jadi persamaan karakteristik ini krusial untuk menentukan solusi. Jadi yang paling penting di ODE nanti itu yang ini sebenarnya. Yang ini dia. Untuk menentukan solusinya. Dia disebut dengan persamaan karakteristik. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan sebutan karakteristik atau persamaan karakteristik, nah itu merujuk ke R kuadrat tambah A1R tambah A2. Ini kalau dia orde 2. Nanti kalau kalian bisa investigasi sendiri kalau orde 3 itu seperti apa nanti jadinya. Orde 4 itu seperti apa. Gitu. Pokoknya ini dia orde 2 gitu. Jadi ini disebut dengan persamaan karakteristik. Nanti yang harus kalian olah, ini kan persamaan kuadrat ya nak ya. Kalau persamaan kuadrat kan dalam R bergantung dalam R, kan ini solusi kita E pangkat Rx. Berarti yang harus kita cari R-nya ya. R-nya. Kalau kalian dapat R-nya, berarti kalian sudah nemu solusinya. Itu kira-kira gambarannya. Kalau dari persamaan kuadrat, kira-kira ada berapa tipe persamaan kuadrat supaya kita dapat solusi dari persamaan kuadrat? Solusi persamaan kuadrat itu apa? Akar kuadrat. Akar kuadrat itu ada berapa tipe kalau Anda ingat? Gimana? Akar kuadrat itu ada berapa tipe? Yang akarnya positif berbeda gitu. Oke, itu dia. Ada kemungkinan berapa? Yang pertama, akar real berbeda. Kemudian apa lagi? Akar real sama, Bu. Akar real kembar atau akar real sama. Apa lagi? Imajiner. Imajiner. Tapi kalau misalnya dalam fungsi, dia langsung dibuat akar kompleks. Kenapa kompleks? Kalau imajiner kan hanya memuat imajiner. Kalau dia memuat real dan memuat imajiner, itu sebenarnya akar kompleks ya, bukan akar imajiner namanya. Penyebutan di SMA itu agak sedikit diperbaiki gitu. Akarnya kompleks. Masih ingat bilangan kompleks itu apa? Square root min 1. Bilangan. Kalau X kuadrat min 1. Oke, A plus minus BI ya. Oh, oke. Masih ingat nggak? Nggak hanya plus Mas Prajna, ada minusnya juga. Jangan lupa. A plus minus BI. A itu bagian real atau bagian imajiner? Bagian real. B itu bagian imajiner ya. Ini waktu kita belajar, pernah nggak sih Ibu mention ini waktu kita belajar? Cuma nyinggung doang. Hah? Kenapa nak? Cuma nyinggung doang, cuma disebutin kayak gitu. A plus minus B. Oh, nggak pernah Ibu sebutin ya. Oke, sekarang Ibu bayar hutang, Ibu sebutin ya. Jadi A plus minus BI itu merupakan kompleks, bilangan kompleks, di mana A itu bagian real, jadi disebut bagian real. B itu disebut bagian imajiner. Imajiner. Berarti udah lunas hutang Ibu ya. Oke. Nah, jadi ini persamaan karakteristik. Jadi tugas kita sekarang menyelesaikan persamaan karakteristik dengan 3 tipe ini. 3 tipe ini. Nah, tipe-tipe ini sebenarnya dibentuk dalam teorema.
Tapi yang harus penting kalian lihat, kalau dia 2 akar real, maka nanti solusinya kayak gini. C1 R-nya, karena R-nya berbeda ya, R1X, R2X. Nanti lebih jelas kita lihat di soal deh. Kemudian kalau dia akarnya kembar, kalau dia kembar, kan R1 sama dengan R2 ya, pilih aja salah satunya, misal R1. Berarti C1E pangkat R1X ditambah C2X. Ini dilihat di bedanya ya. Kalau misalnya dia kembar, berarti ada X di sini. Berarti C2X, E pangkat R1X. Jadi bedanya dengan yang tadi, kalau real berbeda, dia cuman C1, C2. Kalau dia real kembar, berarti ada X-nya di sini. C1, C2X gitu. Nah, kalau dia kompleks, dia dirubah jadi seperti ini. Y sama dengan E pangkat AX, C1 cos BX. Nah, ini ingat AX ini di bagian realnya, bagian real dari yang mana? Dari akar kita. Dan B ini bagian imajinernya. Ini bagian imajinernya. Imajiner. Ini diturunkan dari mana, Ibu? Spoiler aja ya. Spoilernya ini diturunkan dari E pangkat IX. Itu apa persamaan Euler, masih ingat? Kalau misalnya E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X. Gitu. Nah, turunannya gimana nanti baca aja ya. Kalau diturunkan sekarang juga agak lama. Nah, contoh. Bagaimana menentukan solusi umum ODE, tapi ODE-nya bentuknya kayak gini. Kemudian, jika kita ketahui Y-nya 0, Y0 sama dengan 0, ya X 0 sama dengan 1, tentukan solusi khususnya. Jadi jangan lihat ribet persamaannya dulu, ingat kembali ketika kalian mau menentukan yang tadi, kalau sudah dapat solusi ya input saja Y0-nya 0, ya X 0-nya 1, nanti dapat solusi khusus. Nah sekarang untuk solusi umum dulu. Untuk solusi umum langkah pertama tadi apa? Kita misalkan solusi kita itu Y sama dengan E pangkat RX, benar nggak? Dulu. Iya. Ya, nah sekarang kalau Ibu substitusi Y sama dengan RX ke sini, apa persamaan karakteristik yang kita peroleh, Nak? Persamaan karakteristik yang kita peroleh, karakteristik yang kita peroleh dari ini? R kuadrat. Oke, R kuadrat. Min 5R. Oke. Tambah 6 sama dengan 0. Tambah 6 sama dengan 0. Yang lain setuju nggak? Ya, setuju. Setuju ya? Nah sekarang, langkah ketiga. Kalau sudah dapat persamaan karakteristik, diapain? Kan tadi ada 3 kemungkinan ya. Cari akarnya. Apa akarnya? Bilangan real berbeda. Ya, berapa? 3 dan 2. 1. Oke. Min 1. 3. Apa sih? Oh iya, gitu. Ayo. Berapa? 3 dan 2. 3 min 2, Bu. Oke. Min 3 min 2 ya, bukan 5-1 ya, hati-hati. Nah, sekarang ini sama dengan 0. Berarti kita punya akar karakteristik kita R sama dengan 2 dan R sama dengan 3. Kedua ini kita bisa state bahwa dia akar real berbeda. Benar atau tidak? Benar. Benar. Berdasarkan teorema tadi, kalau akar real berbeda, berarti 4 Ibu sambung sini kalau kalian mencatat, nanti dirapikan ya, Nak ya. Berdasarkan yang tadi, teorema kita, berarti solusinya Y sama dengan C1, E pangkat 2X, ditambah C2, E pangkat 3X. Benar nggak? Ingat nggak tadi teoremanya? Benar ya. Teoremanya tadi, Ibu balik lagi. Kalau dia 2 akar real berbeda, bentuknya kayak gini nih solusinya. Kalau dia 2 akar real kembar, ada X di sini penambahannya. Karena di sini sama ya. Dan ingat syaratnya tadi, solusi kita harus saling bebas. Nggak ada boleh kombinasi linearnya. Kalau di sini nggak ada X, berarti kan ini sama ya, kiri kanan. Berarti kan kombinasi linear kan sebenarnya nggak boleh. Makanya supaya bukan kombinasi linear, ditambah X di sini. Nah, kalau misalnya dia kompleks, kita ubah ke seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang, ini solusi apa namanya? Solusi umum. Oke, ini masih solusi umum. Solusi umum berarti terjawab pertanyaan pertama, solusi umum dan. Nah, sekarang solusi khususnya. Yang kelima, cari solusi khusus. Solusi khusus kalau Ibu punya Y-nya sama dengan ini, apa Y aksennya?
Apa ya aksennya? R kali E pangkat. 2 C1 E pangkat 2X. Iya. Benar nggak? Ya benar. 3 C2 E pangkat 3X. Benar ya? Nah, sekarang kita punya keterangan apa? Initial condition kita. Ingat, ini initial condition kita. Y0-nya 0, Y aksen 0-nya 1. Kalau, berarti masuk yang ke-6. Kalau Y0-nya 0, berarti ini apa yang tinggal? C1 tambah C2 Sama dengan? 0. 0. Kalau Y aksennya 0, sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 1, yang ini jadinya apa? 2C1 tambah 3C2 sama dengan 1. Oke, 2 C1 tambah 3 3C2 sama dengan 1. Dari sini dan dari sini bisa dicari C1 C2-nya berapa? Bisa, Bu. Bisa lah. Nah, bisa. Oke, bentar, Ibu kasih 1 menit. Saya C2-nya 1 ya. berapa? C-nya? C1-nya? C2-nya 1. C2-nya 1 atau min 1? Oh, oke. Coba dicek ya. Ini Ibu. C berapa tadi Mas Mario? Ulang, Nak. C2? C2-nya 1. Oke. C1-nya min Benar nggak yang lain? Coba cek. min 1. Min 1. Oh, min 1. Oke, sorry. Oh. Mana? Bisa. Min 1. Oke? Yep. Oke, semua dapatnya sama? Saya sama sih, Bu. Oh, saya sama. Berarti belum semua kalau masih berdua. Mau 1 orang lagi? Mbak-mbaknya? Sama ya. Nah, sekarang berarti yang ke-7. Kita bisa step bahwa Y sama dengan C1 kita min 1, berarti min E pangkat 2X. Kemudian C2 kita 1 ditambah E pangkat 3X. Maka ini disebut dengan solusi khusus. Maka selesai pertanyaan nomor 1. Kira-kira menurut Ananda ini mudah nggak menyelesaikan kayak gini? Tricky, Bu. Tricky. Tapi kan kita udah punya guideline-nya ya. Jadi walaupun tricky, tapi kita punya guideline-nya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ibu-ibu, Ya. itu tadi kenapa saat kita nyoba Y sama Y 0 sama dengan 0, E pangkat 2X hilang? E pangkat 2 kali 0 berapa? Ayo. Oh, itu iya ya, yang di atasnya. X. Kan kalau Y0 itu kan X-nya 0. Y-nya 0. Ini Oh, apa X kan maksudnya? 0. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Oh iya. Iya kan? Iya. Ini maksudnya apa? Kalau X-nya 0, Y aksennya sama dengan 1. Gitu kan? Oh iya. Oke. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ada lagi nggak? Ibu penasaran mau nanya sebenarnya, cuman nggak usah lah. Kalau Ibu nanya, boleh nggak? Silakan, Bu. Kenapa? Oke, silakan. Kenapa harus dipilih Y-nya sama dengan E pangkat RX? Supaya tidak sama dengan 0. Supaya tidak sama Dari dengan awal. Iya. Udah. Udah. Karena sudah diasumsikan di awal gitu, Bu. Enggak. Kenapa harus Y sama dengan E pangkat RX? Kan Anda lihat ini semua solusinya itu bergantung dengan kalau kita asumsikan Y-nya sama dengan E pangkat RX. Ya enggak? Iya. Karena turunannya gitu aja bukan, Bu? Karena turunannya itu aja. Oke, itu salah satunya. Itu salah satunya. Ada yang mau menambahkan lagi selain itu? Ada? Ibu kembali ke ini, konsep kita tadi. Yang namanya solusi, itu harus apa tadi? Kalau kita substitusi ke ODE-nya, kita substitusi kembali ke persamaannya, kita dapatkan nilai yang sama. Oke, kita dapatkan nilai yang sama. Jadi,
pangkat Rx itu adalah fungsi yang paling mudah. Ketika kalian substitusikan ke sini, dia akan memenuhi sama dengan 0 di belakang. Karena kan seperti dimension Mbak Bita ya. Ini turunannya akan sama, tinggal kita cari R-nya berapa dan berapa C-nya nanti, ini akan memenuhi sama dengan 0. Jadi kalau misalnya pangkat 2X, jadi kita tinggal ganti-ganti aja, bisa jadi C-nya itu ada min 1 sama 1, misalnya ketika dijumlahkan jadinya 0. Memenuhi sama dengan 0. Tapi seandainya kalian ambil fungsi logaritma, kalau log X diturunkan jadi apa? Seper X. Iya nggak? Kalau seper X dengan log X, itu bagaimana kita mau saling menghabiskan antara fungsi dengan fungsi gitu. Makanya ketika persamaan diferensial ODE ini, yang paling mudah fungsi untuk menentukan solusi itu adalah pangkat Rx. Atau misalnya kalian mau cari Y sama dengan X kuadrat misalnya. X kuadrat masih ada 2X dengan X kuadrat. Bagaimana menjadikan dia sama dengan 0 gitu. Karena di sini hubungannya turunan ya. Turunan. Jadi seperti itu. Makanya yang dipilih itu adalah pangkat Rx. Sampai sini paham? Itu intermezzo aja. Siapa tahu ada yang curious selain ibu gitu kan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, nomor 2. Tadi nomor 1 udah selesai. Nomor 2 yang ini, kira-kira persamaan karakteristiknya jadinya apa? R kuadrat. Oke. Min 4R tambah 4. Sama dengan 0. Nanti dapat akarnya gimana? Apa akarnya? Real kembar. Oke, real kembar. Jadi nanti R12-nya sama dengan 2. Jadi kalau real kembar, Ibu pindah ke bawah ya. Ini nomor berapa tadi? 2. Jadi nomor 2, solusi umum kita, Y akan sama dengan, gimana tadi kalau real kembar? C1, pangkat 2X, ditambah C2X, pangkat 2X. Ini solusi umumnya. Solusi khususnya bisa dicari. Coba cari, 2 menit ya. Karena kita udah punya initial condition-nya ya. Initial condition ini dan initial condition ini. Coba cari solusi khususnya. Ibu mau yang jawab Mbak dong? Dari tadi yang nemenin Ibu, mas-masnya dong. Siapa? Mbak Tisha. Tahu siapa? Mbak Lita? Atau Mbak Bita? Atau Mbak Dinda? Udah ini dapat. Oke, lagi mencari. Silahkan. Berarti nanti Mbak Tisha yang jawab ya, berapa solusi khususnya ya, Nak. Kalau udah selesai nomor 2, coba nomor 3 ya. Coba nomor 3. Dengan proses yang sama. Kalau nomor 3 dia masih minta solusi umum saja ya. Jadi sama dengan. Ada udah selesai nomor 3. Boleh. Siapa yang mau jadi volunteer? Jadi nanti kalau misalnya kalian belajar persamaan diferensial, metode untuk menyelesaikan ini nggak cuma satu ya, jadi banyak metodenya gitu. Bisa jadi kalian pakai apa variabel tertentu, atau misalnya kalau ini kan namanya masih menggunakan persamaan karakteristik gitu. Kalau nanti metodenya cukup banyak ya, jadi variasinya cukup banyak, tergantung yang mana yang cocok kita pakai di komputasional nantinya. Pasti kalian ujung-ujungnya untuk programming gitu.
Kalau minat, ya Mas Prechna ya, kalau minat gitu. Oke. Siapa tahu minat kan gitu. Kalau Mas Sena juga minat nggak apa-apa. I dare you juga. Atau Mas Jeremy, I dare you, Mas Mario. Sayangnya Madas 3 nggak ada ya. Alhamdulillah, bukan sayangnya ya. Alhamdulillah Madas 3 nggak ada gitu. Alhamdulillah. Gitu. Kalau ada Madas 3, wah, nggak tahu gimana keritingnya. Apalagi kalau misalnya sempat Madas 3-nya sama ibu ya. Sudahlah, tamat riwayat gitu ya. Jadi yang komen di sini, Ibu dare untuk ngambil persamaan diferensial, coba. Nanti kasih tahu Ibu seberapa asiknya persamaan. Langsung sepi, wah. Enggak sama Ibu kok. Tenang aja Mas Dion, enggak sama Ibu. Kalian udah cukup sepertinya sama Ibu ya. Sudah cukup, janganlah. Jadi sambil kalian mencari ya, beberapa hari ini kan Ibu udah lihat kuis 3 ya, masa kuis 3 udah coba cek-cek gitu. Jadi alhamdulillah Ananda Ibu lihat banyak progres ya. Banyak progresnya di sini, dikasih soal-soal yang lumayan, karena jujur aja soal nomor 2 dan 3 itu diambil dari paper ya. Jadi bukan soal dari buku. Jadi soal dari paper yang memang membahas satu kasus khusus, jadi diambil, kemudian dimasukkan ke soal, dan alhamdulillah banyak yang mampu menyelesaikannya gitu. Walaupun sekali lagi itu kayaknya memang benar-benar meme di internet tuh benar ya. Kalian caranya benar, tapi selalu saja gara-gara tanda plus min, ya Allah itu. Kayaknya Ibu mau waktu meriksa itu mau kalau kertas beneran mau dirobek gitu kan. Ini kenapa gara-gara tanda plus sama minus aja bisa salah. Itu banyak banget gara-gara itu. Bahkan gara-gara itu jadi nilai poinnya agak kurang ya. Jadi ya hati-hati gitu dengan tanda plus min karena hasil akhirnya bakal salah juga. Tapi pola pikir kalian sudah banyak berubah ya Ibu lihat, apalagi yang sudah 3 semester sama Ibu lihat ternyata banyak dengan permasalahan yang out of the box gitu bisa dibawa ke matematik, itu Ibu apresiasi sekali. Jadi Ibu jarang-jarang muji kan? Jadi sekarang Ibu puji, alhamdulillah 2019 sudah banyak berubah pola pikirnya. Jadi ya. Oke, nomor 2. Mbak Bita selesai solusi khususnya Y sama dengan X E pangkat 2X dikurang E pangkat 2X. Nah, yang lain gimana? Ini dari Mbak Bita, katanya solusi khususnya yang ini. Yang nomor 3. Oke, Mbak Nadila dapat nomor 3, dapat solusi umumnya C1 E pangkat. Ups. Kenapa masih pakai E pangkat, Nak? Itu nomor 3 itu akarnya gimana? Akar persamaan karakteristiknya. Hati-hati, kan kita punya 3 teorema tadi ya. Akar persamaan karakteristiknya Mbak Nadila dapatnya apa, Nak? Gimana? Akar persamaan karakteristiknya apa? Ini yang cowok-cowok komen di chat ini ngerjain kan ya? Akar yang nomor 3 2 plus minus 2i. Mbak Nadila kayaknya ada salah hitung deh, Nak. Coba, Nak. Harusnya dapatnya kompleks. Kenapa itu ada? Kalau min 5 kali min dapatnya di belakang. Dapatnya itu R kuadrat dikurang 4R dikurang 5. Bukan plus 5. Kita belakangnya plus 5. Mas Hadi dapatnya berapa tadi, Nak? Itu baru akar doang. Oke, akarnya. Oke, Mbak Nadila cek lagi ya, Nak ya. Cek lagi, Nak. Jadi yang Mbak Nadila cari
itu faktornya keliru. 5 sama min 1. Min 5 dapat di belakangnya. Cek lagi ya, hati-hati ya. Yang udah selesai? Siapa? Mbak Tisha nomor 2, solusi khusus dapatnya sama nak dengan Mbak Lita. Mbak Lita juga gimana Mbak Lita? Sama untuk nomor 2. Mbak Ilma, Mbak Dinda, siapa lagi? Beda? Kenapa beda untuk yang nomor 2? Coba apa bedanya? Nomor 2. Oh, langsung di set keliru. Yang mas-masnya nomor 2 solusi khusus ada mau ngasih tanggapan atau gimana? Coba cek lagi. Kalau nggak ada berarti benar yang di-mention sama Mbak Bita. Bu, Yo. saya tuh sedikit bingung deh Bu, cara nentuin C1 C2-nya itu tuh di ituin ya Bu, apa dieliminasi gitu ya atau gimana? Iya, Iya kan? eliminasi. Iya, substitusi atau eliminasi? Oke. Oke, Mas Vander katanya nomor 3 dapat E pangkat 2X cos X. Kemudian kenapa hanya cos X saja? Sin X-nya kemana nak? Kok sin X-nya hilang, Mas? Mas Itu Vander. tinggal E pangkat 2X sin 2X tambah E pangkat 2X cos 2X, nanti ada C1 C2. Berarti nih Ibu buat di luar E pangkat 2X, Iya. di dalamnya C1 C1 cos 2X. cos 2, dia sama-sama 2 atau B-nya berapa? B-nya 1 kan? Iya, beda 1 ya. B-nya 1, berarti cos X doang dong. Iya, cos X. Ditambah C2 Sin X. sin X. Oke, Mas. Oke, Mas Vander C1. Oke. Karena di sini akar-akarnya kita dapat R12-nya. R12-nya itu 2 plus min I. Iya kan? Ya. Oke. Nah, ini A-nya, B-nya sama dengan 1. Oke. Yang lain sama nggak dapatnya? Coba cek. Oke, Mbak Bita katanya ada kekeliruan di persamaan penyelesaian solusi khususnya. Mas-masnya, ada tambahan nggak untuk yang ini? Nih. Atau mbak-mbaknya juga? Atau Mbak Tisha tadi dapatnya berapa? Akar kita di situ 2X kalau dimasukkan diturunkan berarti 2C1. Oke, pangkat 2X. 2 C1-nya dapat C2-nya berapa? Jadi kita punya initial condition-nya tadi Y0 sama dengan 0, kemudian Y aksen 1 sama dengan E kuadrat. Cari Y aksen. Berapa diperolehnya? Kalau Ibu carinya dapatnya C1-nya 0. C1-nya 0. Oke, so nomor berapa sih? C1-nya 0, C2-nya 1/3, benar nggak sih?
Ibu dapat C1-nya 0, C2-nya sepertiga. Yang lain? Berarti solusi khususnya, oh iya, oke. Oke, Mbak Bita juga dapat sama ya, C1-nya 0. Oke, jadi dapatnya sepertiga ya. Ini Ibu perbaiki ya. Oke, sudah diperbaiki sama Mbak Bita. Sepertiga X per 3, E pangkat 2X. Oke, yang lain setuju? Setuju? Ya, benar-benar sama. Jadi kira-kira itu karena waktunya sudah lewat, jadi kira-kira perkenalan kita hari ini dengan persamaan diferensial. Jadi ya kalau Ananda sudah terbiasa menyelesaikan insya Allah nggak susah ya, karena kita udah latihan seperti apa. Karena persamaan kuadrat atau persamaan karakteristik di sini kan masih dalam persamaan kuadrat, masih bisa diselesaikan ya, masih oke untuk menyelesaikannya. Nah, nanti kalau mau coba-coba, gimana kalau misalnya dia nanti seandainya pangkatnya 3, kemudian pangkatnya 3. Ordenya 3, kemudian ordenya 4. Sama, asumsi kita tetap akan Y sama dengan E pangkat RX. Tapi ingat, kalau dia orde 2, berarti dia punya 2 akar persamaan karakteristik, ya? Benar. Kalau ordenya 3, curiganya Ananda kira-kira berapa akar karakteristiknya? 3, Bu. Ya, tidak. Tidak 3 juga kan? Kan akar persamaan itu tergantung dari berapa derajatnya kan? Ya nggak? Nah ya. Nah berarti nanti ini kira-kira nanti Y-nya itu akan sama dengan C1 dengan apa di sini tergantung dengan akarnya. Apakah real berbeda, apakah real kembar atau dia real imajiner gitu ya. Ditambah C2 ini juga apa fungsinya, ditambah C3 apa fungsinya. Kayak gini, bakal seperti ini. Nah, yang terakhir itu 4 kan? Kalau 4 berarti ada 4 juga. Kalau yang ini berarti nanti Y-nya akan sama dengan C1 apa fungsinya, C2 apa fungsinya, C3 apa fungsinya, sama C4 apa fungsinya gitu. Siapa tahu mau nyoba kan? Siapa tahu penasaran gitu. Oke. Nah, jadi cukup sekian perkenalan dengan ODE, dengan persamaan diferensial. Jadi kalian udah tahu termnya seperti apa. Kemudian salah satu metode untuk menyelesaikan atau mencari solusinya udah ketemu juga, udah kenalan. Insya Allah kalau besok Ibu rencana nggak ngelanjutin ini. Jadi walaupun slide-nya banyak ya Ibu buat sampai kalau nggak salah berapa halaman gitu. Itu baca-baca aja kalau mau gitu. Kalau enggak ya baca di bahan referensi atau dilihat-lihat aja, dipajang-pajang aja boleh gitu ya. Nah sekarang untuk besok Ibu akan review materi kita karena kita mau UAS insya Allah awal Januari karena besok juga pertemuan terakhir. Ibu insya Allah akan review materi sedikit, kemudian Ibu melunasi hutang-hutang juga, kalau Ibu ada hutang ya besok hutang apa gitu, misalnya hutang bahas soal atau apa gitu ya. Nah insya Allah juga besok perkuliahan terakhir kita, ketemu lagi jam 3 ya. Terima kasih sudah hadir hari ini, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti malam masih pop quiz ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oh, Kasih ya, Bu. Kasih, Bu. Banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Kasih ya, Bu. Ibu, iya.